Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang menuju sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di kegiatan debat 10 MIPA 4 kelompok B bersama saya Yuni Hoirunisa yang dipercaya untuk menjadi moderator debat pada kesempatan ini. Untuk menyukseskannya, saya dibantu oleh Valda Safira Paulika selaku juru waktu dan Laila Rahmanisa selaku notulis. Tidak lupa juga teman-teman 10 MIPA 4 lainnya yang telah bersedia hadir menyaksikan kegiatan debat ini sebagai juri. Terdapat peraturan yang harus dipatuhi seiring jalannya debat, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak diperkenankan menggunakan kata kasar, tidak sopan, serta menyinggung unsur sara. 2. Berbicara dan menyanggah jika sudah dipersilahkan. 3. Waktu yang diberikan untuk setiap pembicara adalah 5 menit. Juru waktu akan memberi peringatan setelah 1 menit dan waktu berakhir. Mosi yang akan kita angkat pada perdebatan adalah game online dapat mencerdaskan siswa. Banyak sekali pro dan kontra di dalam permasalahan ini. Beberapa argumen akan dapat kita dengarkan sesaat lagi dari kedua tim peserta yang telah hadir. Di tim pro atau afirmasi ada Naufal Rafi, Salza, dan Rifki. Di tim kontra atau oposisi ada Suroya, Sabila, dan Salma. Kita mulai dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Lalu saya juga terima kasih kepada Dewan Juri, pencetak waktu dan penulis yang telah memberikan saya kesempatan juga, dan teman-teman tim kontra yang saya hormati. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu argumen untuk pendapat saya mengenai mosi yang telah tadi ditentukan, yaitu permain game online dapat mencerdaskan siswa. Menurut saya sebagai tim pro, saya setuju dengan game online karena game online sangat disukai oleh anak-anak, apalagi anak-anak lebih memilih game online daripada permainan tradisional. Hal ini dikarenakan game online lebih praktis, tidak memerlukan banyak tempat, dan juga kadang menjadi parameter kehebatan teknologi anak. Tidak salah memang jika kita menghilangkan stres dengan bermain game online, tetapi juga dengan batas yang sewajarnya, tanpa menghilangkan budaya atau identitas kita sebagai bangsa. Bagi orang dewasa, bisa menghilangkan penat pekerjaan dan untuk bisa meningkatkan kreativitas dalam bekerja. Jadi, seharusnya orang tua menjadi pengawas bagi anak agar mengetahui apa yang dilakukan anak dalam bermain game online atau yang lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak mengganggu pendidikan. Lalu, menurut penelitian terbaru, bermain game online bisa meningkatkan kecerdasan otak. Menurut lansiran Business Insider, dari hasil studi yang dipublikasikan Nature, para peneliti dari Universitas Sains dan Teknologi Elektronik, Cambridge, Universitas Macquarie Australia, belum lama ini menemukan korelasi antara bermain video game, bergenre aksi, dan peningkatan volume otak. Para peneliti berfokus pada korteks insular, bagian dari korteks cerebral yang terlibat jauh dalam otak dan telah lama menjadi subjek dari beberapa penelitian hingga saat ini. Diperkirakan bahwa sebagian besar pemrosesan linguistik terjadi di wilayah otak, sedangkan proses lainnya berkaitan dengan rasa dan bau. Kasih sayang dan empati dan pengalaman antar pribadi juga dikelola di bagian tersebut. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke argumennya dari tim oposisi. Tim oposisi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat serta para pengamat yang telah hadir pada sore hari ini. Kami berdiri sini selaku tim kontra, di mana kami akan memberikan argumen ketidaksepahaman kami dengan mosi perdebatan sore hari ini, yaitu game online dapat mencerdaskan siswa. Sebelum memulai perdebatan pada sore hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya Salma sebagai pembicara pertama yang bertugas
untuk memperkenalkan anggota tim dan menyampaikan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Sabila, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Surya, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada sore hari ini, sekaligus menyampaikan kesimpulan yang kita perdebatkan pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa argumen utama kami, yaitu yang pertama adalah bermain game online dapat merusak psikis dan mental anak. Yang kedua adalah bermain game online dapat membuat anak kecanduan game, yang dimana itu termasuk ke dalam kategori gangguan mental. Yang ketiga, kebanyakan pecandu game online menyebabkan menurunnya kualitas SDM Indonesia. Yang keempat adalah kurangnya pengawasan dan peranan guru serta orang tua. Dewan juri yang terhormat, game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan jenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini dengan koneksi kabel. Game online memang banyak digeluti anak-anak muda, terutama beberapa tahun terakhir sejalan dengan industri game online yang semakin mengalami pertumbuhan. Bahkan, nilai industri game online mampu melebihi nilai industri televisi. Hal itu dapat dilihat dari kenaikan persen antara keduanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Tapi, terlepas dari hal itu, game online menjadi hobi tersendiri bagi anak-anak muda saat ini. Bukan sekedar hobi, faktanya anak-anak muda bahkan mengalami kecanduan game online. Kecanduan atau adiksi terhadap game online atau daring bisa mempengaruhi psikis anak jika berlangsung secara terus-menerus dan tidak diatasi. Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Dr. Lina R. Mangaweang, SPKJ, dalam bincang-bincang Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis mengatakan dampak psikis yang terjadi pada anak akibat kecanduan game bisa membuatnya menjadi cemas, mudah tersinggung karena kurang tidur, dan konsentrasi yang menurun. Psikiater anak dan remaja itu mengatakan sifat agresif bisa menyebabkan anak jadi cepat marah, selalu melawan, hingga cenderung bersikap kasar hingga studi memukul. Secara fisik, sakau game online juga bisa menyebabkannya berkeringat dingin. Tambahnya, seorang manajer program LDH anak Aceh Rudi Bastian mengatakan, saat ini kami menemukan ada 8 jenis game online yang berbahaya bagi anak. Ibarat candu, perlahan efek game tersebut merusak sisi psikis dan kepribadian anak. Bisa kita jelaskan bahwa bermain game online membuat anak-anak muda mengalami gangguan psikis dan mental, bukannya mencerdaskan, terutama bagi para siswa yang harus mengikuti mata pelajaran di sekolah untuk menimba ilmu. Pada 18 Juni 2018 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerbitkan dokumen ICD-11 di mana tertulis bahwa kecanduan game atau gaming disorder masuk dalam kategori gangguan mental. Gaming disorder adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang tidak mampu mengontrol kegiatan bermain game. Pengidap gangguan ini menjadikan game sebagai prioritas yang paling tinggi dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Kabar buruknya, kondisi ini bisa meningkatkan dampak negatif pada kehidupan seorang akibat kecanduan bermain game. Maka dari itu, kami tidak setuju dengan adanya mosi bahwa game online dapat mencerdaskan siswa. Sekian dan terima kasih. Semakin menarik. Oke, terima kasih kepada tim oposisi. Kembali lagi ke tim pro. Silahkan, pembicara kedua. Saya pembicara kedua dari tim Pro. Saya setuju dengan adanya game online karena game online sangat disukai oleh anak-anak. Game ini memiliki keunikan dan ketangkasan, jadi dapat menarik oleh anak-anak. Saat bermain game, anak-anak butuh keterampilan, kemampuan berpikir abstrak, dan cara berpikir yang baik agar bisa menangkap permainan. Saat anak bermain, kreativitasnya menjadi terasa karena permainan merangsang otak untuk berpikir secara tepat. Bermain game online juga dapat membuat anak mencari jawaban serta jalan keluar dari pertanyaan atau masalah yang dimunculkan saat itu. Rasa percaya diri anak juga meningkat karena ia diberi tanggung jawab untuk memberi keputusan tanpa bantuan orang lain. Hal ini biasanya muncul saat anak bermain memecahkan masalah yang ada di game. Menurut
Menurut penelitian di Inggris, permainan game online dapat merangsang perhatian dan membantu anak disleksia untuk belajar. Selain itu, game online melatih anak disleksia untuk bisa membaca cepat dengan akurasi yang lebih baik. Pengetahuan yang didapatkan anak-anak saat bermain game online juga dapat bertambah. Ilmunya akan bertambah jika anak-anak bermain game yang berisi hal-hal yang bermanfaat. Bermain game online juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengenalkan anak terhadap teknologi. Dengan catatan, orang tua selalu mendampingi anak saat bermain agar mengetahui jenis permainan apa saja yang anak mainkan. Sembari memantau, orang tua juga dapat membatasi durasi waktu pemakaian gadget. Jadi, menurut saya tidak apa-apa asalkan ada batasnya dan diawasi oleh orang tua. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada tim Pro. Kembali lagi ke pembicara kedua di tim kontra. Dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, saya Sabila Najwa sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan argumen yang berbeda dan tidak setuju dengan tim Pro, yaitu game online dapat mencerdaskan anak. Karena menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memasukkan kecanduan game ke dalam daftar penyakit dalam laporan International Classification of Diseases edisi 11. Dengan demikian, kecanduan game resmi masuk sebagai gangguan kesehatan jiwa. Menurut Lembaga Riset Pemasaran Amsterdam, ada 43,7 juta gamers, 56% di antaranya laki-laki di negeri ini yang membelanjakan total 880 juta US dollar, dan jumlah pemain game Indonesia terbanyak di Asia Tenggara yang bermain game di telepon pintar, personal komputer, dan laptop serta konsol. Dengan perkiraan prevalensi 6,1% pemain game mengalami kecanduan, maka diperkirakan bahwa saat ini terdapat 2,7 juta pemain game yang mungkin kecanduan. Tak hanya itu, kecanduan game online menimbulkan bertindak impulsif. Para pecandu game online akan mengalami penurunan fokus saat mengerjakan sesuatu, sehingga hal itu akan berdampak pada prestasi dan produktivitas anak-anak muda. Selain berpengaruh pada psikis anak, kecanduan game online juga bisa berpengaruh pada kesehatan fisik. Anak yang sering bermain game biasanya akan merasakan sakit pada pergelangan tangan, pegal-pegal pada tulang punggung dan leher, dan tentunya sangat berpengaruh pada kesehatan mata. Sementara itu, adiksi penggunaan game pada anak balita yang belum bisa berbicara juga bisa menyebabkan keterlambatan berbicara karena minimnya interaksi dengan sosial. LBH Anak Aceh menemukan ada 8 jenis game online yang mengajarkan hal negatif bagi anak-anak, diantaranya perang-perangan, perkelahian, pembantaian etnis, bahkan pembunuhan sadis terhadap siapapun yang dianggap lawan. Dikhawatirkan anak-anak akan mencontoh bahkan meniru hal-hal negatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Riset terhadap anak-anak di Aceh juga menunjukkan game online menimbulkan banyak efek buruk lainnya, seperti anak cenderung memiliki masalah dalam sosialisasi dan komunikasi, serta tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain di sekitarnya. Kondisi ini memicu timbulnya agresivitas anak dan terkikisnya hubungan sosial anak dengan kondisi sekeliling. Kondisi ini dapat mendorong anak melakukan berbagai hal negatif seperti mencuri. Misalkan, anak yang kecanduan game online tapi tidak mempunyai uang untuk bermain, dia akan mencuri atau memalak temannya untuk mendapatkan uang. Selain itu, menurut dokter spesialis kejiwaan dan spesialis rumah sakit jiwa Cisarua, ratusan anak di Provinsi Jawa Barat harus menjalani rawat jalan di rumah sakit jiwa. Ketika dilarang bermain game, langsung ekspresi emosinya sangat tinggi, bisa melempar barang, bahkan bisa mengancam dengan senjata tajam kalau tidak dituruti permintaannya, seperti ponsel dan kuota. Jika industri game online terus meroket tinggi, bagaimana nasib bangsa anak-anak muda? Karena mereka lah sasaran utama adanya game online. Industri game online ini menyumbangkan angka perekonomian, tapi bukankah potensi anak muda juga lebih berharga dari itu semua? Seharusnya mereka lebih produktif, tetapi apakah produktivitas anak-anak juga semakin berkembang karena game online? Tidak juga. Justru anak muda menjadi malas untuk berkreasi karena disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Waktu banyak yang seharusnya mereka gunakan untuk mengembangkan potensi justru sia-sia karena digunakan untuk memuaskan kecanduan game online. Dan masih banyak hal yang dapat mencerdaskan anak selain dari bermain game online, yang sudah jelas terdapat banyak sekali dampak negatifnya.
Misalnya pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, menggunakan gadget untuk membaca dan mencari informasi tentang pengetahuan, mencari ide kreatif, inspirasi, dan lain-lain. Dengan demikian argumen yang telah saya sampaikan, terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim kontra. Perdebatannya semakin sengit. Kembali lagi ke tim pro. Pembicara terakhir di tim pro. Dipersilahkan. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya pembicara 3 dari tim pro. Dan argumen saya mengenai game yang dapat mencerdaskan anak-anak adalah saya setuju jika anak-anak bermain game online. Karena dengan game online, mereka bisa menghilangkan penat selepas belajar di sekolah. Game online memberikan dampak positif bagi para pelajar, misalkan bisa mengasah otak dan membantu mereka untuk membesarkan volume otak di dalam dirinya. Game online juga dapat memberikan efek positif seperti game bermain game perang, catur, dan game yang mengasah otak untuk bekerja. Dalam game online tersebut, kita dapat mendapat ilmu dari game yang berbahasa Inggris dan mengerti ilmu IT. Tidak hanya itu, beberapa ahli juga, seperti ahli dari action video game atau AVG, yang sudah pernah mengikuti kejuaraan nasional League of Legends dan Dota 2. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan 30 pemain amatir yang jarang dan tidak terlalu mahir dalam permainan. Menggunakan pemindai MRI, para ilmuwan mengambil foto-foto rinci dari korteks insular partisipan. Hasilnya, para pemain game profesional telah meningkatkan konektivitas fungsional dan volume otak di subkawan insular mereka. Kemudian, membandingkan para ahli amatir FPG, hal ini menemukan bahwa para ahli FPG telah meningkatkan konektivitas fungsional dan materi abu-abu di subregional insular, tulis tim peneliti. Materi abu-abu di otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat dan pada dasarnya mengendalikan semua otak. Oleh karena itu, konektivitas yang lebih baik di wilayah ini akan mengarah pada proses berpikir yang lebih cepat dan kecerdasan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa peningkatan kecerdasan konektif otak dapat dirangsang oleh game. Namun dengan waktu tertentu, olahraga dan aktivitas seni juga bisa membantu untuk merangsang otak tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Argumennya menarik sekali. Kita lanjut ke tim kontra, pembicara terakhir. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Surya Nazmaulia sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang akan mengontruksi kembali jalannya perdebatan kita pada sore hari ini, sekaligus menyampaikan konklusi juga solusi dari argumen yang telah disampaikan. Bahwasanya kami sangat tidak setuju atas argumen-argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Mosi kali ini adalah game online dapat mencerdaskan siswa. Apabila tim afirmasi menguatkan mosi tersebut, dampak yang akan terjadi adalah pertama, kasus rusaknya mental dan psikis anak yang diakibatkan oleh game online, yang dimana kerusakan mental ini dapat membuat anak menjadi egosentrik, individualistik, dan sulit bekerja sama. Selain itu, selain berdampak pada mental, hal ini juga berdampak pada psikis anak, yang dimana sang anak akan mengalami kesakitan pada daerah mata, tangan, dan juga tangan gitu kan. Lalu lanjut ke poin yang kedua, yaitu kecanduan game online merupakan penyakit mental. WHO telah menetapkan bahwa kecanduan game online merupakan disorder due to addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Salah satu contoh dari kasus ini adalah puluhan pelajar kota Solo yang diterapi di RSJD Kota Surakarta karena kecanduan game online. Selain itu, ada kasus di mana seorang pria warga Cibinong Kabupaten Bogor yang nekat membunuh supir taksi online karena ingin mengambil uang milik korban untuk memperbaiki laptop gamingnya yang rusak. Itu berarti bahwa kecanduan game online ini dapat membuat sang pecandu menjadi menghalalkan semua cara untuk memuaskan keinginannya. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pecandu game online dapat menyebabkan menurunnya kualitas SDM di Indonesia.
Berdasarkan survei yang telah ditentukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 19,3% remaja kecanduan internet yang dimana sebagian besar waktunya dilakukan untuk bermain game. Dapat dibayangkan bahwa remaja yang merupakan penerus bangsa Indonesia menjadi pencandu game online. Apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia? Selain itu, ada survei juga yang mengatakan bahwa jumlah pecandu game online di Indonesia diduga merupakan yang tertinggi di Asia. Kemudian mari kita lanjut kepada simpulan. Simpulannya adalah kecanduan game online ini tidak hanya semata-mata terjadi oleh anak, akan tetapi ada orang tua turut bertanggung jawab untuk memberi pengawasan atau aturan serta batasan untuk penggunaan game online agar menghindari terjadinya kecanduan dan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Salah satu psikolog anak dan keluarga, Astrid Wulansari, MPSI, pernah menuturkan bahwa anak bisa dicegah mengalami kecanduan gadget asal orang tua sadar diri. Mengapa? Karena dasarnya anak mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Itu sebabnya bahwa menurut kami memberikan gadget juga membiasakan anak memainkan game online sangat tidak disarankan untuk dilakukan, serta memberikan game online ini tidak dapat mencerdaskan siswa. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh tim peserta yang telah menyampaikan argumennya. Saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk menegaskan dan menyimpulkan argumen yang telah diberikan oleh ketiga pembicara. Dimulai dari tim Pro. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dari tim kami Pro adalah kami setuju jika anak-anak atau remaja bermain game online karena tidak selamanya game online berdampak negatif, karena game online memiliki dampak positif. Menurut ahli psikologi mengatakan bahwa bermain video games menghadirkan bermanfaat kecerdasan bagi anak. Ketika main video games, otak anak membutuhkan konsentrasi penuh. Hal ini dapat terangsang neurotransmitter dopamin untuk menguatkan daya ingat atau memori. Lalu yang pertama, melatih otak dan mental. Saat bermain video games, anak butuh keterampilan, kemampuan berpikir abstrak, dan cara berpikir yang baik agar bisa memenangkan permainan. Beberapa keterampilan yang bisa didapat yaitu melatih problem solving dan logika, melatih koordinasi tangan dan mata, motorik halus serta kemampuan spasial, lalu ada mengikuti instruksi dan membuat rencana, lalu ada berpikir cepat, membuat analisa dan keputusan dengan cepat, lalu ada melatih strategi dan antisipasi, lalu ada memperkuat memori dan konsentrasi, dan terakhir ada berani mengambil resiko dan melatih cara menghadapi tantangan. Yang kedua, mengenalkan teknologi. Semakin besar usia anak, maka ia akan semakin tertarik untuk menggunakan teknologi. Nah, bermain video games bisa menjadi salah satu cara untuk mengenalkan anak dengan teknologi sejak dini. Dengan catatan, orang tua selalu mendampingi saat anak bermain agar mengetahui jenis permainan apa saja yang anak mainkan. Sembari memantau, orang tua juga dapat membatasi durasi waktu pemakaian game. Yang ketiga, ada sarana belajar yang menyenangkan. Sudah banyak game online atau video games yang berisi materi pelajaran sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan anak. Materi pelajaran yang ingin dimainkan menjadi lebih mudah dipahami, depan gambar dan video yang interaktif. Lalu yang keempat, ada membentuk kreativitas. Saat anak bermain, kreativitasnya menjadi terasah karena permainan merangsang otak untuk berpikir secara cepat. Bermain games online juga membuat anak mencari jawaban serta jalan keluar dari pertanyaan atau masalah yang dimunculkan saat itu. Lalu yang kelima, ada meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri anak juga meningkat karena ia diberikan tanggung jawab untuk memberikan keputusan terhadap bentuk orang lain. Hal ini biasanya muncul saat anak-anak bermain memecahkan masalah yang ada di layar video games atau games online. Dan yang keenam, ada membantu anak dengan disleksia. Menurut penelitian di Inggris, permainan video games atau games online dapat merangsang perhatian dan membantu anak disleksia untuk belajar. Selain itu, video games atau games online melatih anak disleksia untuk bisa membaca cepat dengan akurasi yang lebih baik.
Yang ketujuh, memberikan pengetahuan baru. Pengetahuan yang didapat anak-anak saat bermain video game juga dapat bertambah. Ilmunya akan bertambah jika si kecil bermain game yang berisi sejarah dunia, benda-benda luar angkasa, dan informasi lain yang tidak hanya didapatkan dari buku saja. Yang terakhir ada melatih pengendalian emosi anak. Tentu bermain games online dapat melatih anak untuk mengendalikan emosinya. Saat bermain dan muncul rintangan, anak diajarkan untuk tidak cemas dan tetap tenang dalam menghadapinya. Kondisi ini dapat membantu mengajarkan anak untuk mengendalikan emosi. Sebetulnya tidak masalah apabila anak bermain games online, karena permainan ini dapat menghasilkan manfaat dan menyenangkan bagi mereka. Namun, yang menjadi masalah adalah jika anak keseringan main games online sampai kecanduan. Maka itu, batasi waktu untuk bermain games online maksimal 1 jam dalam sehari. Anda juga dapat mengizinkan anak bermain games online saat hari libur. Selain itu, ajaklah anak untuk melakukan permainan yang lebih bervariasi seperti bermain dengan anak seusianya, olahraga, membaca cerita, menggambar, dan menonton acara televisi yang edukatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk tim pro. Mari kita lanjut dengarkan penjelasan akhir dari tim kontra atau tim oposisi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan emosi yang kita perdebatkan pada sore hari ini, yaitu game online dapat mencerdaskan siswa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh tim peserta. Apakah dari juri ada tambahan? Dari Dewan Juri, perwakilan saja, apa ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita semua telah melaksanakan dan menyukseskan kegiatan debat dengan baik. Perdebatan tadi sangat seru dan sangat sengit. Semoga argumen-argumen yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri kegiatan debat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.